kita semua. Mohon maaf sejelek-jeleknya namanya Pak Gibran Rakabuming. Dia adalah seorang wakil presiden Republik Indonesia. Sekali lagi, wakil presiden Republik Indonesia yang digandeng oleh Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto. Nah, sekarang kamu menyoroti orang yang semua mempunyai kapasitas, kapabilitas yang sudah diakui rakyat Indonesia. Ingat loh, rakyat Indonesia loh yang milih dia tuh. Terlepas suka tidak suka kamu, tapi faktanya dia memenangkan pertandingan ya, dan menjadi wakil presiden. Mas, tiba-tiba orang yang nggak ngerti apa-apa, betelur juga enggak, mukanya pun tak jelas kelihatan, kapasitasnya juga nggak jelas, tiba-tiba memberikan komentar, kan gitu. Pertanyaannya, yang berikan komentar ini orang pintar atau orang tolol? Itu aja. Kalau saya berani mengatakan, mengomentari sosok daripada Pak Gibran apapun dia dengan kapasitasnya, ya sudah diakui oleh rakyat Indonesia, itu adalah manusia yang paling tolol sedunia. Itu yang perlu kita perlu pikirkan ya. Dan ingat baik-baik, hati-hati loh dengan KUHP dan KUHAP yang baru ini. Menohok, menyebutkan, menjelekkan nama seseorang langsung ke orangnya kena pidana loh. Nggak seperti KUHP yang dulu lagi. Jadi sekarang hati-hati ya. Menyebutkan sosok seseorang tuh dengan menyebutkan seperti ada orang dulu menyebutkan Pak Jokowi apa gitu loh. Kena loh. Makanya jangan main-main lagi di dalam KUHP yang baru ini. Saya setuju banget. Kenapa? Supaya adab dan peradaban bangsa Indonesia ini dijaga. Jadi tahu etika sopan santun ya. Kita bangsa Indonesia, bangsa yang mempunyai budaya, etika sopan santun. Jangan dirusak oleh dengan gaya-gaya seperti budaya barat, di gaya-gayanya tuh pada saat dia berikan komentar dengan gaya sombongnya. Adalah seseorang yang sering diwawancari masuk TV tapi ngomongnya songong terus. Atau otaknya juga jeblok juga gitu loh. Saya nggak perlu sebutkan namanya, tapi saya yakin orang sudah mengerti. Dan suka mendiskreditkan pimpinan tertinggi negara, termasuk Pak Jokowi. Sementara dia sendiri tolol gitu loh. Sementara dia sendiri nggak punya kapasitas apa-apa. Nah, ini yang perlu kita cermati bersama ya. Walaupun seorang Gibran Rakabuming usianya masih muda, mau apapun dia wakil presiden Republik Indonesia. Saya yang jauh di atas beliau tuh, saya seorang purnawirawan jenderal, nggak bisa ngomong macam-macam dengan pimpinan negara. Karena bagaimanapun perahu Indonesia ini sekarang digawangi oleh dua pentolan yang dipilih rakyat Indonesia, yaitu Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming. Jangan jatuhkan harkat martabat bangsa Indonesia, karena ini kan tolok ukurnya ya. Tolok ukur negara kan di presiden, wakil presiden. Makanya kenapa kok bangsa Indonesia oknum-oknum ini suka menjatuhkan? Apakah nggak melihat dunia akan memperhatikan, negara lain akan memperhatikan? Loh, kamu kok kepala negara sendiri kok kuyo-kuyo gitu loh. Terus yang sialnya lagi mengkuyo-kuyo ini nggak punya kapasitas apa-apa gitu loh. Sok jagoan aja gitu loh, supaya dibilang hebat gitu loh. Kalau orang Medan itu sudah dibilang hebat gitu loh, supaya dibilang hebat gitu loh. Padahal gobloknya setengah mati gitu loh. Dan kita tahu menakar isi kepalanya itu loh. Semakin dia banyak bercuap-cuap tentang seseorang itu, kita semakin gampang menakar isi kepalanya. Itu kira-kira ya. Tapi kan dalam komentar sikap komedi kan dia merasa mengkritik dalam konsep kinerja kepemimpinan presiden. Tapi dalam konteks itu adalah menyentuh kata fisik seseorang itu. Nah, dikatakan mengkritik itu gimana dengan membedakan dengan mengkritik fisik? Pak Jenderal kan gimana? Begini ya, untuk fakta dari media ya. Mengkritisi pimpinan negara itu sah-sah saja, manusiawi.
untuk kritisi ini tujuannya adalah untuk memberikan ya gambaran, siapa tahu muatan kritisi ini bisa digunakan oleh pimpinan negara untuk membuat terobosan-terobosan baru. Kesimpulannya kritisi yang membangun. Tapi kalau kritisi itu menyentuh kepada aspek sosok seseorang, ya pribadi seseorang, itu bukan kritisi, itu ngenyek namanya tuh, ngeledek namanya, anggap enteng. Nah, orang-orang kayak gini nggak layak sebenarnya ya. Boleh saya katakan orang-orang yang suka-suka seperti kayak manusia kayak gini, ini manusia-manusia yang rendah dan dangkal etikanya, dangkal ilmunya, dan dangkal akal budinya. Saya juga nggak ngerti dia belajar dari mana etika sopan santun itu. Katanya kita budaya Indonesia sopan santun diutamakan, kita menghormati orang yang lebih tua. Walaupun Pak Gibran itu orang anak muda, tapi dia kan lagi dituakan sekarang sebagai pimpinan negara. Nah ini yang saya katakan, jadi wajar-wajar saja kalau banyak saya lihat juga menghujat yang bersangkutan nih. Nah, saya bilang ini manusia, memang manusia dalam kapasitas apa kamu? Siapa yang suruh kamu nih? Ada apa kamu sebenarnya? Nah, apa kau sebilang jago kamu loh? Nanti seperti model-model seperti kayak gini akan kena batunya nanti. Akan kena batunya nanti. Suatu ketika dia kesandung, kena kamu dengan ulahmu yang sok jagoan itu. Nah, makanya ada pepatah mengatakan, namanya padi itu, ya, semakin merunduk dia semakin berisi. Jadi kan nyongcorong ke atas juga isinya kosong, otaknya nggak ada, cuma sekedar nyerocos saja. Jadi wajar-wajar saja. Jadi menurut hemat saya udah bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia memperhatikan itu sudah abaikan saja. Ini manusia nggak bermanfaat. Hanya manusia yang bisa mengenyek orang lain, ngeledek orang lain, tapi dia tidak pernah melihat dirinya sendiri. Sementara kamu itu sudah bagus atau enggak? Satu telunjuk kita ke depan, ingat 4 telunjuk kita menuju kita. Kasarannya, introspeksi dirilah kamu, siapa kamu dan siapa yang kamu hadapi. Itu kira-kira ya. Tapi kan dalam konsep di latar belakang seorang Panji yang dulu tim dari kemenangan Anies melawan Prabowo dan akhirnya kalah, ada indikasi untuk target 2009 kan apa 2029 dengan menjatuhkan harga diri seorang keluarganya Pak Jokowi. lah justru timnya akan jatuh loh. Mau dipilih manusia kayak gini, manusia bobrok kayak gitu, gimana mau masuk ke perhelatan 2029? Kalau pengen masuk ke perhelatan 2029, tunjukkan kapasitasmu, capability, ya, integritasmu, sepak terjangmu, memberikan warna kepada bangsa Indonesia. Tapi cuma ngeledek-ngeledek orang lain, apalagi sekarang pimpinan negara, kalau ledek-ledek 2009 bukannya bagus, malah anjlok. Ingat bangsa Indonesia sudah cerdas ya. Justru kau tunjukkan, who am I, siapa saya, tunjukkan dengan kinerjamu, dengan perbuatanmu, itu baru benar. Tapi kalau kinerjamu yang jelek-jelekin orang lain, yalah kau nanti pimpinan negara, nanti orang yang kau dukung nanti malah anjlok nanti. Ya, menurut hemat saya orang-orang kayak gini nggak layak dipakai gitu loh. Harus disingkirkan dari perhelatan tim sukses kayak gini. Kenapa? Akibatnya nanti hancur nanti timnya itu. Karena yang dihadapi bangsa Indonesia yang sudah cerdas dan bisa melihat, bisa menilai. Itu kira-kira ya. Tapi dalam proses adegan itu juga bukan hanya wakil presiden atau presiden, tapi juga penegak hukum yang dalam tanda kutip dia tidak percaya, karena penegak hukum juga mensalahgunakan lembaga dia atau tugas dia. Ada yang terindikasi ganda, ada yang terindikasi lah yang negatif semua lah untuk statement dalam sikap komedi itu. Nah, Pak Jenderal nanti gimana? Menurut hemat saya yang ngomong tuh orang tolol gitu loh, orang tolol dan goblok. Namanya lembaga negara didirikan pasti benar. Ya, baik itu dari pengadilan, Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, KPK, pasti benar.